Papua Merdeka. Merdeka. Sekarang kita di markas besar PBB New York. Dan di sini kita kejar sidang ini untuk mengeluarkan rekomendasi ke Dewan Perwakilan karena Papua itu hanya statusnya dititip di Dewan Perwakilan saja. Jadi proklamasi-proklamasi yang ada banyak di Papua itu tidak ada dasar hukumnya. Kita harus perjuangkan apa yang pernah ada. Jadi itu yang harus diperjuangkan. Jangan kita bikin baru. Jangan kita proklamasi yang baru lagi. Tapi kita pakai yang ada untuk menggugat secara hukum. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. PPRA 1969, Bukti Ketidakadilan bagi Bangsa Papua. Pada tahun 1969, PPRA, Penentuan Pendapat Rakyat, dilaksanakan di Papua. Namun kontroversi seputar prosesnya masih terus mencuat hingga saat ini. John Anari, seorang diplomat Papua Merdeka di PBB, yang mewakili West Papua Liberation Organization, the WPLO, menegaskan bahwa PPRA bukanlah sebuah referendum yang sah, seperti yang sering diklaim oleh berbagai pihak. John Anari menyebutnya sebagai sebuah musyawarah semata, yang jauh dari memberikan kebebasan sejati bagi rakyat Papua untuk menentukan nasib mereka. PPRA hanyalah sebuah konsultasi, bukan pilihan bebas yang memungkinkan rakyat Papua memilih masa depan mereka dengan bebas. Ini adalah sebuah kebohongan yang merampas hak-hak dasar mereka. Pernyataan ini menambah panjang daftar pertanyaan besar mengenai apakah PPRA 1969 telah melanggar hak-hak fundamental yang dijamin oleh Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik bagi bangsa Papua. Lebih parah lagi, John Anari mengungkapkan bahwa pelaksanaan PPRA tersebut juga melanggar deklarasi PBB tentang hak-hak pribumi dan piagam PBB itu sendiri. Tindakan ini sangat ironis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan internasional. Apakah kita akan terus membiarkan klaim palsu ini diterima, sementara hak-hak dasar ribuan orang dihancurkan begitu saja? Isu ini mengangkat kembali pertanyaan mengenai peran dunia internasional dalam menjaga keadilan bagi rakyat Papua. John Anari mengingatkan bahwa dunia internasional tidak selalu memihak pada keadilan dan kebenaran, dan persoalan Papua belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang layak di tingkat global. Teman-teman, jangan lupa untuk memberikan komentar positif dan salam hormat dari channel YouTube Manuscript Papua. Manuscript Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Ya, selamat malam para pemirsa sebangsa dan setanah air Papua, dimanapun berada, baik yang di Papua maupun yang di luar Papua. Sekarang kita bincang-bincang sedikit mengenai Resolusi 2504 yang diklaim selama ini oleh negara Republik Indonesia. Mereka klaim itu bahwa PPRA sudah final dan disahkan lewat resolusi itu. Nah, sekarang kita kalau mau tinjau itu bukan namanya referendum, tapi itu namanya consultation atau musyawarah. Karena lewat perwakilan. Kalau referendum itu semua orang punya hak memilih dan tidak boleh dibatasi. Dan di dalam hukum internasional mengenai penentuan nasib sendiri, hak penentuan nasib sendiri tidak boleh dibatasi seperti begitu. Kalau dibatasi seperti begitu, itu namanya bukan hak penentuan nasib sendiri. Jadi orang Papua punya hak penentuan nasib sendiri, dibatasi, the rights of self-determination itu dibatasi, berarti itu melanggar hukum internasional. Jadi sudah jelas-jelas dan fakta bahwa resolusi 2504 itu bukan mensahkan referendum itu, karena itu bukan referendum, itu hanya sebuah konsultasi atau musyawarah. Dan konsultasi itu diatur di dalam perjanjian Roma, di dalam perjanjian Roma yang mengatur bahwa act of free choice atau yang Indonesia belum PPRA itu dibatalkan saja. Kalau mau dilaksanakan ya pakai sistem musyawarah, dan Indonesia harus masuk Papua 1 Mei, dan perjanjian New York itu tidak mengatur bahwa Indonesia harus masuk Papua 1 Mei. Yang mengatur Indonesia masuk Papua 1 Mei ya perjanjian itu Roma. Dan PPRA juga dilaksanakan sesuai sistem musyawarah atau konsultasi itu, ya itu diatur dalam perjanjian Roma. Jadi status Papua ini kan sebenarnya hanya dititip, dan dari dokumen Amerika ini yang ketahuan di situ. Jadi Indonesia mau putar sampai di mana juga percuma, akan kalah. Jadi Papua itu sudah disahkan di dalam satu resolusi yang di resolusi Majelis Umum PBB nomor 448 bahwa orang Papua punya hak untuk memiliki pemerintahan sendiri atau negara sendiri yang diatur dalam resolusi 448 itu. Jadi sesuai dengan piagam PBB pasal 73, wilayah-wilayah yang belum punya pemerintahan sendiri setelah Perang Dunia II itu wajib dimerdekakan.
Jadi setelah tahun 60 bulan Desember itu Presiden Majelis Umum PBB keluarkan satu resolusi nomor 1514 untuk pemberian kemerdekaan bagi wilayah-wilayah yang belum punya pemerintahan sendiri. Maka itu Belanda segera membentuk partai politik dan pemilihan anggota parlemen New Guinea dan langsung peresmian pelantikan, dan New Guinea segera mempersiapkan kemerdekaan Papua itu dengan sidang pertama tanggal 19 Oktober tahun 61 menyusun atribut negara Papua, bendera, lagu kebangsaan, nama negara diganti dari Nederland New Guinea menjadi Papua Barat. Dan setelah persiapan itu nanti itu pengakuan itu deklarasi atau proklamasi secara de facto kenyataan oleh Parlemen Papua New Guinea itu Dewan Papua New Guinea. Jadi nanti secara de jure atau hukumnya itu Belanda akui akan pada tanggal 1 Desember tahun 61 dan bendera itu boleh naik. Jadi pengakuan secara hukumnya itu 1 Desember. Jadi proklamasi yang ada banyak di Papua itu tidak ada dasar hukumnya. Dan bendera juga yang model-model tidak ada dasar hukumnya. Maka itu kita harus perjuangkan apa yang pernah ada supaya kita punya hak politik itu dikembalikan. Jadi kita punya bendera ada, kita punya lagu kebangsaan ada, kita punya mata uang New Guinea Gulden juga sudah ada, kita punya tentara, polisi, segala macam sudah ada. Jadi itu yang harus diperjuangkan. Jangan kita bikin baru, jangan kita proklamasi yang baru lagi, tapi kita pakai yang ada untuk menggugat secara hukum. Jadi resolusi kita kembali lagi mengenai resolusi 2504 itu tidak di dalam resolusi itu tidak mengesahkan PPRA, itu hanya mencatat laporan Ortiz San Fernando. Apa isi laporan Ortiz San Fernando? Ortiz San Fernando bilang ini Indonesia melanggar hukum, ini sebenarnya bukan referendum ini. Ortiz kan laporkan di sidang umum, tapi semua dihiraukan saja begitu, tidak dengar dia punya laporan itu. Jadi Indonesia kalau mau klaim berdasarkan resolusi 2504 itu namanya goblok, tolol. Mau putar sembunyikan kebohongan, mau putar balik kebohongan, bikin seakan-akan menjadi kebenaran dan bukti hukum yang kuat, padahal itu Abu Nawas omong kosong. Jadi negara Indonesia ini negara tukang tipu. Maka itu negara yang akan hancur, negara yang didirikan atas dasar kebohongan pasti akan hancur. Jadi negara Abu Nawas ini pasti kalah. Resolusi 2504 itu tidak punya dasar hukum yang kuat di situ untuk mereka klaim berdasarkan resolusi itu. Dan kalau dilihat lagi, kita gali lebih dalam mengenai jumlah peserta yang ikut PPRA itu kan 1226, tapi satu sakit. Yang satu sakit itu saya punya om, cuma sakit gigi saja langsung disuruh tidak boleh pergi ikut. Kan aneh. Terus suruh kasih masuk ini orang Maluku satu nih namanya Teniut, pura-pura dikirim dari guru jemaat ke kampung sana, baru kebar sana, baru pura-pura kirim dia mewakili kita ke kampung. Terus saya punya om Ajo ini tidak dikasih ikut, baru cuma sakit gigi sebentar aja ditahan tinggal. Jadi totalnya 1025 itu. Dari 1025 itu, dari laporannya Ali Murtopo dan saya juga dapat dari Polda Papua, ada oknum di dalam yang kasih bahwa jumlah peserta Papua itu orang asli Papua dibatasi hanya 400, tidak boleh lebih. Kalau lebih nanti kan bisa kalah Indonesia. Maka itu dibatasi hanya 400 itu juga dibawa todongan senjata dan ditampung di markas-markas militer, dibawa ke Jakarta, dirayu dan diteror. Maka itu mereka takut, ya, dia harus pilih integrasi dengan Indonesia dan menolak kemerdekaan. Jadi itu namanya sudah salah lagi, sudah batasi, terus dibawa ancaman lagi, ya jelas tambah salah lah. Jadi secara hukum tidak punya kekuatan hukum di situ. Indonesia mau putar sampai di mana? Kita gugat PPRA saja kalah deh. Belum kita lampirkan dengan Amerika punya dokumen yang kasih masuk bahwa Indonesia ini hanya pegang Papua. Dititip saja di bawah 3 oleh negara. Yaitu Amerika, Indonesia, dan Belanda. Cuma di bawah administrasinya diserahkan kepada Indonesia yang pegang. Jadi resolusi 2504 itu jelas-jelas tidak ada dasar hukumnya. Jadi orang Papua punya hak protes sampai di mana akan menang. Indonesia tidak punya dasar hukum. Dasar hukumnya Abu Nawas saja, klaim berdasarkan resolusi yang salah itu. Jadi kita gugat di mana pasti menang. Takut buat. Dan mereka ini hanya mata besar kita kekayaan alam. Ngapain kita punya kekayaan alam dikontrol sama Indonesia? Bayangkan satu keluarga kalau kita produksi emas batang, kasih satu batang aja, sudah. Orang Papua kan cuma 600.000 saja. Dari data sensus Papua yang dulunya 1 juta orang hilang, habis sekarang tinggal 600.000. Orang Amber yang sekarang sudah jutaan orang di Papua, mau 5 juta ke 10 jutaan. Jadi jelas resolusi 2504 tidak punya dasar hukum. Jadi tetap semangat
maju terus, lawan terus sampai harus kita punya hak untuk berpermintaan sendiri atau bernegara sendiri harus dikembalikan. Dan Indonesia tidak punya hak sama sekali. Resolusi 2504 itu melanggar hukum internasional. Dan saya punya profesor-profesor dari New York sini, dari Amerika, dari Australia, dari Inggris, dari India, dari Afrika, semua pada mendukung itu karena salah. Jadi kita bicara berdasarkan hukum bahwa resolusi itu Indonesia tidak akan punya posisi yang kuat untuk mempertahankan Papua dalam NKRI. Jadi tetap semangat, maju terus. West Papua National Liberation Army fighting, tetap jalan terus, militer jalan, dan diplomasi WPLO, West Papua Liberation Organization, berdiri terus, hantam terus. Kita maju sampai kita harus menang. Tetap merdeka. Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.